Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang paling cerdas? Orang yang paling cerdas menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling bersiap untuk bertemu dengan kematian. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wa aqyasuhum, dan orang yang paling cerdas, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Itu orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus dalam persiapkan diri bertemu dengan kematian tersebut. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, wal kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan nafsunya, mengekang jiwanya, menghisap jiwanya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk mempersiapkan kehidupannya setelah kematian. Apakah kita termasuk orang yang cerdas? Masing-masing kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sejauh mana kita sering mengingat kematian, sejauh itulah barometer kecerdasan kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah perkara yang merupakan keniscayaan. Tidak ada orang yang ragu tentang adanya kematian. Orang-orang musyrikin Arab dahulu, mereka mengingkari hari kebangkitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir dahulu mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka mengingkari hari kebangkitan. Tetapi mereka yakin bahwasanya mereka akan meninggal dunia. Mereka mengatakan wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Kata mereka, kehidupan kita ini hanyalah kehidupan dunia. Kita meninggal, kemudian akan lahir lagi anak-anak yang baru, kemudian mereka meninggal, silih berganti. Mereka meskipun mengingkari hari kebangkitan, namun mereka tahu bahwasanya ada kematian. Bahkan orang-orang ateis yang mengingkari adanya Tuhan, mereka pun tahu bahwasanya mereka akan meninggal dunia. Kenapa? Karena kematian terlihat di hadapan mata. Kita lihat orang-orang meninggal, kita mengantarkan orang di kuburan, kita melihat saudara kita meninggal, kita melihat ayah kita meninggal, kita melihat anak kita meninggal. Kematian suatu perkara yang sangat diyakini oleh manusia. Akan tapi anehnya, meskipun kematian merupakan perkara yang sangat diyakini oleh manusia, kenyataan kaum muslimin menghadapi kematian tersebut seakan-akan kematian tidak akan datang kepada mereka. Oleh karenanya Hasan al-Basri rahimahullahu taala pernah diriwayatkan beliau berkata, "Ma ra'aitu yaqinan la syakka fihi asbaha min syakkin la yaqina fihi minal maut." Hasan al-Basri rahimahullah, aku tidak pernah melihat suatu perkara yang yakin, tidak ada keraguan di dalamnya, akhirnya berubah seperti suatu perkara yang ragu, yang tidak ada keyakinan di dalamnya seperti kematian. Apa maksud perkataan Hasan al-Basri? Maksudnya, kematian itu perkara yang pasti, tetapi di hadapan masyarakat, di hadapan kaum muslimin, di hadapan sebagian orang, seakan-akan keraguan yang tidak ada keyakinannya. Kenapa? Tidak ada sikap mereka yang menunjukkan mereka akan menyiapkan diri menghadap kematian tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi kita peringatan bahwasanya kematian itu dekat dan akan tiba. Di antaranya apa yang ada nampak pada diri kita. Lihatlah perubahan yang ada pada diri kita. Di antara kita ada yang sudah beruban, dan uban merupakan tanda bahwasanya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah tubuh kita yang tadinya kuat, akhirnya mulai melemah. Jari-jarinya yang tadinya mudah, tangan kita yang tadinya mudah kita gerakan, mulai gemetar. Tidak bisa lagi kita gerakan dengan sempurna. Kulit tubuh yang tadinya halus, mulai keriput. Bagaimanapun kita berusaha menghaluskannya, keriput tersebut terus akan datang. Ini semua peringatan bahwasanya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah menjadikan tubuh kita senantiasa kokoh, senantiasa sehat, muda, tidak pernah beruban, maka kita akan lupa dari kematian. Tapi Allah memberikan tanda-tanda pada diri kita agar kita ingat bahwasanya kematian itu dekat. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah memperlihatkan kita bahwasanya di sekitar kita ada yang meninggal dunia. Saudara kita meninggal dunia, kakak kita meninggal dunia, ayah kita meninggal dunia. Kita mengantarkan jenazah, kita menyolatkan jenazah, kita mendoakan orang yang meninggal dunia. Supaya ini semua sebagai peringatan bahwasanya kita pun akan suatu saat demikian. Demikian pula, bukan merupakan syarat kematian harus tua terlebih dahulu. Betapa banyak anak-anak muda yang meninggal dunia. Bahkan jangankan anak muda, ada orang yang masih di dalam janin, belum keluar dari perut ibunya sudah meninggal dalam janin.
dan ada yang baru lahir kemudian meninggal dunia. Tidak ada syarat kalau meninggal harus tua terlebih dahulu. Seorang penyair berkata, "Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dzulmatal qabri." Betapa banyak pemuda di waktu pagi masih tertawa, di waktu sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari sudah dimasukkan dalam gelapnya kuburan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya memiliki seorang teman. Dia pernah menunda safar dia ke Indonesia. Tidak jadi pergi ke Indonesia karena ada keperluan. Apa keperluannya? Ternyata bibinya sakit dan meninggal dunia. Maka dia menunda safar dia ke Indonesia, harus menyolati bibinya di Masjid Nabawi, kemudian di waktu salat Isya, setelah salat Isya, dia pun menguburkan bibinya. Ternyata di waktu subuh hari, dia yang dikuburkan. Dia yang dikuburkan. Kematian datang begitu cepat. Seorang keluar dari rumahnya, tidak terbetik dalam benaknya, meskipun 1% dia akan meninggal dunia. Sama sekali tidak terlintas dalam benaknya. Masih banyak panjang angan-angannya. Masih banyak keinginannya, masih banyak cita-citanya. Tiba-tiba meninggal dunia. Entah ditabrak mobil, tiba-tiba kena serangan jantung. Padahal sebelumnya tidak terlintas dalam benaknya, dia akan meninggal sama sekali. Seorang yang mengumpulkan hartanya. Sebagian orang tatkala hartanya banyak, dia lupa diri. Dia menyangka bahwasanya hartanya tersebut akan menambah umurnya. Sama sekali tidak. Inilah sifat-sifat orang-orang kafir. Allah berkata, ya, alladzi jama'a mala wa addadah, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka bahwasanya harta yang dia kumpulkan tadi akan mengekalkan dia. Kalla, kata Allah, sekali-sekali tidak. Sekali-sekali tidak. Harta yang dia kumpulkan tersebut yang begitu banyak jumlahnya tidak akan membuat dia kekal, bahkan tidak akan menambah umurnya, meskipun 1 detik pun tidak akan ditambah. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian akan datang dan kita semua sekarang sedang berada dalam antrian menuju pintu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, menuju titik pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun dari kita yang keluar dari rel menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita dalam antrian tersebut dan pasti tujuannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak tahu siapa di depan dan siapa di belakang kita. Apa kita lebih dahulu daripada teman kita ataukah teman kita yang lebih dahulu daripada kita? Namun kita dengan penuh keyakinan kita akan sampai pada titik bertemunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan kembali, siapa orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqyasuhum, orang yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu istidadan, dan yang paling mempersiapkan diri, paling bagus mempersiapkan diri untuk bertemu dengan kematian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaikal aqyas, ulaikal aqyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, mereka itulah orang-orang yang cerdas, yaitu orang-orang yang beramal di dunia untuk mempersiapkan kehidupannya setelah kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Semoga kita meninggal dalam ketaatan kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah kita dari su'ul khatimah. Jangan sampai kita sedang bermaksiat, jangan sampai kita melanggar perintah Allah, jangan sampai kita membangkang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah mencabut nyawa kita tiba-tiba. Kita berharap kita meninggal dalam penuh kebahagiaan dalam ketaatan kepada Rabbul Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.